Dari belajar mengopi sampai bangkitnya teknologi Cina hari ini, hingga mulai menempati panggung utama di dunia. Bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, posisi seperti apa tingkat teknologi Cina dewasa ini? Kebangkitan perusahaan teknologi Cina dalam beberapa tahun terakhir sangatlah cepat. Pada tahun 2016, New York Times secara khusus membuat video berdurasi 5 menit untuk memperkenalkan WeChat. The super app ini seperti oksigen yang telah berpenetrasi dalam segala segi kehidupan orang Cina dengan pengguna lebih dari 1 miliar. Video ini bahkan tidak hanya menjadi topik pembahasan paling hot di media sosial Tiongkok, tetapi juga menimbulkan dampak luar biasa di luar negeri. Dalam 2 tahun terakhir, bidang e-commerce dan pembayaran seluler Cina telah memimpin dunia. Lalu, jika dibandingkan dengan teknologi terkuat si Amerika Serikat, bagaimana tingkat teknologi Cina? Artikel ini menggabungkan data dari banyak organisasi serta pasar peneliti kelas dunia, termasuk McKinsey, Goldman Sachs, maupun Bloomberg, yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini dengan lebih baik. Galapagos, suatu nama tempat di Kepulauan Ekuador, Amerika Selatan, juga dikenal sebagai Kepulauan Kolon. Tempat ini terkenal dalam sejarah sains dunia karena memiliki ekologi spesies yang unik. Ketika Darwin tiba di Kepulauan Galapagos di Beagle, baru muncul istilah The Origins of Species yang sangat terpopuler di dunia. Teori evolusi artikel tersebut menggambarkan lingkungan teknologi Cina sebagai teknologi Galapagos. Dalam 20 tahun terakhir, Amerika Serikat terus-menerus dikejar dan dilampaui Cina dalam semua aspek. Pada 2007, Amerika Serikat telah dilampaui Cina dalam hal ekspor. Pada tahun 2011, Cina juga telah melampaui Amerika Serikat di bidang manufaktur. Diperkirakan pada tahun 2030, Gross Domestic Product atau GDP Cina akan melampaui Amerika Serikat menjadi perekonomian terbesar di alam semesta. Dari perspektif infrastruktur seperti jalan, kereta api, bandara, pembangunan perkotaan, dan fasilitas perangkat keras sekolah. Jika Anda pernah ke Amerika Serikat, Anda akan tahu bahwa infrastruktur ini benar-benar tidak sebagus banyak kota di Cina yang berkembang pesat. Infrastruktur Amerika Serikat sangat tua dan terbelakang. Hasil penelitian menunjukkan selama 20 tahun terakhir, orang Amerika telah mengalami 3 tahap perubahan mental dalam menghadapi pertumbuhan teknologi Cina. Pertama, orang Amerika tidak percaya bahwa Cina bisa memiliki teknologi hebat. Sampai mereka merasa bahwa Cina cuma bisa menduplikat teknologi Amerika. Namun akhirnya, hari ini orang Amerika mulai mengakui dan mengenali teknologi orang Cina sendiri. Mereka sangat takut bahwa tingkat teknologi Cina akan setara dengan Amerika Serikat. Dari perspektif nilai pasar tersendiri, sebenarnya raksasa teknologi Cina seperti Tencent dan Alibaba sudah berada pada tingkat yang setara dengan Google dan Facebook. Di bidang e-commerce, total penjualan Cina telah melampaui lebih dari 2 kali lipatnya Amerika Serikat. Perubahan ini juga dapat dilihat dari sikap pengusaha Cina. Saat ini, pengusaha Cina masih terus mengunjungi Silicon Valley dan akan berpartisipasi dalam investasi mereka. Tetapi mereka bukan lagi dengan cara mengagumi atau selalu berpikir bahwa Silicon Valley adalah terhebat. Pikiran itu telah menjadi sejarah. Silicon Valley bukan lagi Silicon Valley yang dulu, yang selalu menjadi idola atau pujaan dunia. Karena Cina sendiri telah menciptakan Silicon Valley-nya sendiri.
Orang dalam industri Silicon Valley sendiri mengatakan bahwa dominasi teknologi Amerika di masa lalu sudah tidak ada lagi. Kemajuan teknologi di Cina dicapai dalam lingkungan yang sangat berbeda dari Amerika Serikat, seperti kata kunci di atas, teknologi Galapagos. Ekologi teknologi yang sama sekali tidak bisa dipahami orang Amerika atau dunia luar lainnya, sehingga orang Amerika merasa panik. Suatu hal yang pasti, kebangkitan teknologi Cina adalah hal yang sangat menyakitkan bagi Amerika Serikat. Mengapa? Karena kebangkitan teknologi Cina memukul serangan titik keunggulan Amerika Serikat, yang membuat Amerika Serikat harus menyadari tidak ada hal yang abadi di dunia ini. Tidak ada orang yang selalu berada di atas angin. Amerika Serikat telah memonopoli banyak kepentingan di dunia, seperti keuntungan di bidang sains dan teknologi. Perusahaan teknologi Amerika Serikat menciptakan lebih dari 7 juta lapangan pekerjaan, yang dimana pekerjaan ini 2 kali lipat lebih tinggi dari gaji rata-rata di industri lain. Menurut McKinsey, bahkan perusahaan non-teknologi di Amerika Serikat pendapatannya 50% jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan digital di Eropa. Amerika Serikat adalah setter standar teknologi global dari USB sampai ke teknologi jaringan. Amerika Serikat adalah yang pertama memberikan standar dan kemudian dunia mengikutinya. Hal tersebut membuat perusahaan teknologi Amerika Serikat dapat memperoleh keuntungan mutlak lebih dari 180 miliar dolar Amerika Serikat dari pasar luar negeri setiap tahun. Teknologi adalah senjata ajaib Amerika Serikat seperti lampu Aladin. Maka dari itu, sekarang Anda bisa mengerti mengapa Trump selalu menjelekkan dan begitu khawatir tentang kebangkitan Huawei dan teknologi Cina lainnya. Pada dasarnya, teknologi Cina masih tertinggal dibanding Amerika Serikat. Tetapi momentum ke atasnya juga sangat cepat, dan kedua belah pihak memiliki keunggulan sendiri. Tingkat teknologi Cina secara keseluruhan saat ini sekitar 42% dari Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 2012, 6 tahun yang lalu, tingkat teknologi Cina hanya 15% dari Amerika Serikat. Aspek yang lebih lemah dari Cina adalah teknologi semikonduktor dan perangkat lunak untuk industri. Dua sektor ini sangat ketinggalan dibanding Amerika Serikat. Tingkat elektronikisasi perusahaan non-teknologi di Cina hanya mencapai 26% dibanding Amerika Serikat. Dalam sektor investasi, sekitar 30% dari perusahaan teknologi Amerika Serikat. Dan kesenjangan dalam pengambilan pasar luar negeri bahkan lebih besar, tidak sampai 18% dari perusahaan teknologi Amerika Serikat. Misal, Apple hanya perlu 3 hari untuk mendapat keuntungan uang dari pasar luar negeri, dibanding Tencent yang harus menggunakan waktu 1 tahun di pasar luar negeri untuk memperoleh keuntungan yang sama. Cina memang lebih kuat di bidang e-commerce dan bidang digital internet. Dalam dua aspek ini, Cina hampir mencapai 53% dari total pendapatan Amerika Serikat. Perusahaan unicorn teknologi Cina memiliki penilaian total 69% dari total Amerika Serikat. Sedangkan di bidang modal ventura, tingkat teknologi Cina telah mencapai 85% dari Amerika Serikat dan akan terus meningkat karena pasaran Cina 5 kali lipat lebih besar dibanding Amerika Serikat. Saat ini, yang paling dominan di Cina adalah bidang teknologi terobosan, bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Maka dari itu, kecerdasan buatan yang diterbitkan oleh para ilmuwan Cina dan di jurnal inti telah mencapai 89% dibanding Amerika Serikat. Menurut prediksi, Cina dapat melampaui Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam bidang kecerdasan buatan pada tahun 2030. Sedangkan di sektor smart city atau kota cerdas maupun mobil tanpa pengemudi, Cina sangat berpotensi menjadi setter atau pembuat standar teknologi dunia.